Selamat datang kembali di channel Radio Tempur. Duel dengan pertaruhan terbesar antara dua fighter terbaik UFC saat ini baru saja berakhir. Raja UFC Lightweight dan ranking 2 UFC Pound for Pound melawan Raja UFC Featherweight dan ranking 1 Pound for Pound. Dengan hasil akhir, Alexander Volkanovski harus turun satu langkah, digantikan oleh Raja Pound for Pound UFC yang baru. Tapi sebelum masuk ke pembahasan pertandingan, seperti biasa kita bahas dulu apa yang terjadi sebelum pertandingan. Pertanyaan yang muncul dari banyak fans MMA adalah kemana perginya Khabib. Khabib tidak hanya absen dari posisinya sebagai coach Islam Makhachev, namun juga hilang dari sorotan media. Hal ini sudah diumumkan pertama kali oleh manajer Khabib, Ali Abdelaziz. Khabib tidak hanya pensiun sebagai coach, namun juga pensiun dari segala hal yang berkaitan dengan MMA. Head coach aka Javier Mendez mengkonfirmasi hal ini. Ia menjelaskan bahwa Khabib tidak ingin kehilangan waktunya sebagai ayah, dan gua sangat setuju dengan keputusan Khabib ini. Khabib telah mendedikasikan hidupnya bagi olahraga ini, bahkan sejak ia masih sangat kecil. Bertanding, berlatih, dan bertanding, hingga akhirnya menjadi juara dengan rekor sempurna, meraih ranking 1 pound for pound di penghujung karirnya, dan mendapatkan penghargaan Hall of Fame. Usai pensiun pun Khabib masih belum lepas dari dunia MMA ini. Ia masih mengurusi saudara-saudaranya untuk menjadi yang terbaik. Rasanya sudah waktunya Khabib menikmati buah dari kerja kerasnya selama ini bersama keluarga. Dan sudah waktunya juga saudara-saudaranya mengukir legasi mereka tanpa ada embel-embel Khabib. Dan UFC 284 tadi adalah pembuktian bagi Islam bahwa dia bisa membawa namanya sendiri sebagai yang terbaik saat ini. Sebelum pertandingan sempat terjadi masalah di kubu Islam Makhachev. Ketika Alexander Volkanovski menjadi orang pertama yang lolos kewajiban berat di angka 154,5 pounds, Islam menjadi yang terakhir dan butuh waktu tambahan untuk memotong berat ini. Dalam weigh-in pun Islam harus telanjang bulat untuk mencapai kewajiban championship weight ini. Ia bahkan menangis ketika mengetahui dirinya berhasil mencapai berat ini. Akhirnya malam itu tiba. RAC Arena Perth Australia bergemuruh menyambut putra bangsanya hadir di arena. Oh ya, sekedar fun fact nih. Rekor pembelian tiket arena terbanyak sepanjang sejarah UFC bukan McGregor versus Khabib dulu, atau McGregor versus Diaz, melainkan Robert Whittaker versus Israel Adesanya di Marvel Studio Australia dalam UFC 243 dulu. Australia memang destinasi yang tepat untuk menggelar duel akbar bagi tuan rumah. Sejak walkout sampai pertandingan, kita bisa merasakan energi yang arena ini berikan kepada tuan rumahnya. Sedangkan Islam, setelah sebelumnya ia dielulukan dalam walkoutnya di Abu Dhabi, kini ia harus datang ke arena dengan sorakan. Islam Makhachev yang tampak tidak terkalahkan dan tidak bercacat ini membuatnya berada di angka minus 380 favorit. Sedangkan Volkanovski berada di angka plus 310 sebagai underdog. Tapi dari tale of the tape ini, ada satu hal yang perlu brother semua perhatikan. Kendati kalah jauh dari ukuran tinggi, reach Volkanovski atau jangkauan lengannya masih jauh di atas Islam. Dan jangkauan inilah yang membuat posturnya sangat sempurna berada di kelas featherweight. Di awal pertandingan, Volkanovski langsung memberikan input yang banyak ke kepala Islam untuk mengacaukan reaksinya, melemparkan gertakan-gertakan dan mengganti kuda-kuda. Satu terjangan dari Volkanovski yang begitu cepat mampu mendarat tepat ke dagu Islam dan membuatnya nyaris jatuh. Volkanovski masih tenang dan justru berteriak let's go. 1 menit berlalu, Volkanovski kembali mencoba terjangannya. Namun kali ini, Islam mempertahankan posisinya dan balas beradu brawling. Kini giliran Islam yang menjatuhkan Volkanovski. Dilanjutkan dengan tendangan ke kepala yang membuat Volkanovski mundur. Momentum ini Islam manfaatkan dengan menembakkan flying knee dan melanjutkannya dengan takedown. Postur pendek Volkanovski dengan bahu yang besar membuatnya tidak memiliki leher yang mudah terekspos untuk di rear naked choke. Akhirnya Islam mencoba neck crank, namun Volkanovski masih mampu melawannya. Selama 2 menit Islam menyerang dan Volkanovski bertahan. Hingga tepukan tanda 10 detik ronde dibunyikan, Volkanovski tersenyum, mengetahui bahwa dirinya mampu menanggulangi submisi Islam. RAC Arena semakin bergemuruh. Ronde 2 dimulai. Islam tidak bisa dengan mudah menerjang Volkanovski
karena akan langsung disambut dengan jangkauan Volkanovski yang lebih panjang. Akhirnya Volkanovski kembali menerjang dan menjatuhkan Islam. Dengan sigap, Islam langsung mencoba single leg untuk menyelamatkan diri, memutarnya dan membawa Volkanovski ke bawah. Islam kembali mencoba mengunci tubuh Volkanovski, namun penempatan kaki Volkanovski menghalangi kaki Islam untuk mengait. Volkanovski mampu memutar takedown ini dan hampir mendapat kepala Islam dengan lututnya. Pertandingan kembali berdiri. Volkanovski kembali mencoba terjangan yang sama, namun kini Islam mampu mengcounternya dengan cantik. Volkanovski terpukul mundur, namun ia mampu recover dengan cepat. Jika kita tarik mundur, usai kemenangan Islam atas Oliveira, Khabib memberikan prediksinya secara gamblang bahwa Volkanovski akan dihabisi hancur-hancuran dengan Thai clinch Islam. Namun nyatanya, leher Volkanovski terlalu kuat untuk Islam. Di ronde ketiga, Thai clinch masih menjadi kunci Islam untuk menanggulangi Volkanovski di atas. Namun kali ini, ia memodifikasinya dengan percobaan takedown. Tapi Volkanovski begitu kokoh. Badannya mungkin lebih pendek, tapi semuanya terbuat dari otot yang sangat terlatih. Satu terjangan Volkanovski mampu dikonter dengan baik oleh Islam dengan sikutnya, membuka luka baru di jidatnya. Di sisa 30 detik ronde ketiga, entah tidak sengaja atau tidak, serangan Volkanovski yang meleset, ia lanjutkan dengan leg trip yang membuat Islam terpleset. Ia langsung mencoba menghajar Islam di pagar. Volkanovski memang gagal, namun ia berhasil memberikan pesan yang tegas kepada Islam. Di ronde keempat, satu reaksi yang sangat sempurna dari Islam untuk menjawab terjangan Volkanovski ia lakukan. Begitu Volkanovski maju, Islam menembakkan takedown-nya. Volkanovski tampak sangat tenang dan malah menantang cornerman Islam. Inilah yang ia ucapkan dalam latihannya. Fight camp-nya bersama Craig Jones didesain bukan untuk menanggulangi takedown, namun untuk tetap tenang dan bertahan di bawah. Volkanovski merangkak ke pagar untuk menyelamatkan dirinya. Sebelum sampai ke pagar, dengan cepat Islam mengambil punggung Volkanovski dan mengunci badannya. Sejak menit ketiga hingga babak keempat berakhir, mereka berdua berada dalam posisi ini. Islam mencoba rear naked choke-nya, namun Volkanovski terus bertahan dan menghajar wajahnya. Volkanovski bahkan terus menantang Islam dan membuat RAC Arena semakin bergemuruh. Ronde terakhir dimulai. Ronde yang baru pertama kali Islam merasakan di sepanjang karirnya. Merasa tertinggal, Volkanovski terus menekan Islam. Namun Islam mampu mengcounternya dengan hook dan knee yang cantik. Islam kembali mencoba takedown-nya. Namun lagi-lagi, kaki Volkanovski menghalangi kaki Islam untuk mengambil alih posisi. Volkanovski kembali selamat dan berdiri. Selain merupakan sosok fighter dengan ketahanan tubuh yang luar biasa, kardio dari Volkanovski pun bisa dibilang yang terbaik di UFC saat ini. Ia terus menekan Islam dan membuat Islam melihat berapa waktu yang tersisa untuk pertandingan ini. Dan ketika putus harapan, di 1 menit waktu terakhir pertandingan, sebuah penempatan tinju yang luar biasa tepat ketika Islam menembakkan takedown-nya membuat RAC Arena semakin liar. Islam terpukul jatuh, dan ia hanya bisa menyelamatkan dirinya dengan full guard. Volkanovski terus menghujaninya dengan ground and pound sebelum akhirnya bel tanda berakhirnya pertandingan dibunyikan. Kedua gladiator ini mengangkat tangannya dan seluruh penonton memberikan standing applause-nya. Bruce Buffer membacakan scorecards 48-47, 48-47, dan 49-46 untuk Islam Makhachev menang melalui unanimous decision. Tentu banyak yang protes. Bisa kalian lihat di kolom komentar UFC dan akun media MMA lainnya. Apalagi jika melihat statistik signifikan strikes Volkanovski yang amat jauh ketimbang Islam. Namun peraturan tetaplah peraturan. Waktu kontrol di bawah atau ground control time sangat berpengaruh dalam penilaian juri. Mungkin banyak yang mengeluh, "Yah, apaan kok cuma meluk-meluk di bawah doang? Nggak ngunci atau nggak mukul." Tapi bisa meluk-meluk orang di bawah dan menahannya untuk tidak bisa berdiri, itu pun teknik dan tidak mudah. Kalau nggak mau hal ini terjadi, ya maka si lawanlah yang seharusnya mampu menahan takedown atau berdiri dengan cepat. Kendati demikian, Volkanovski berhasil membuktikan mengapa dirinya layak sempat berada di puncak tertinggi UFC sebagai raja pound for pound. Naik kelas tidaklah mudah, apalagi dengan postur badan sependek ini. Namun kegigihannya
menunjukkan bahwa di pertandingan tadi tidak ada yang kalah. Mereka berdua adalah pemenangnya. Volkanovski berhasil menunjukkan gulatnya dan Islam berhasil menunjukkan strikingnya. Di kelas featherweight, Yair Rodriguez berhasil menjadi juara interim UFC featherweight usai mengunci Josh Emmett. Dialah yang akan menjadi lawan Volkanovski berikutnya. Lalu, bagaimana dengan Islam? Menurut kalian siapa nih yang pantas untuk melawannya? Demikian video kali ini. Gimana, jagoan kalian menang nggak? Terus di kolom komentar ya. Terima kasih.